Untung kau di USA, Sophie. Injak Quranmu. Kita, wih, Saya masya Allah. injak buku. Astagfirullah. Kau jangan segitunya Wih, kali. astagfirullah. Ya aku tanya, ini ini buku Wih. beda mati apa Ya itu enggak? penghinaan. Wah, Ini Sama beda mati seperti kau membakar bendera merah putih. Apakah itu tidak penghinaan? wah, Begitu loh. parah ini. Ini pengajaran di dalamnya itu, Bu Sophie. Kau, wih. Ini Kau, benda mati kau enggak ini? namanya Benda tidak mati menghormati Ini benda agama mati lain, enggak? Sophie. Ini benda Sophie. mati enggak? Katanya ini Iya, benda mati enggak? iya Sophie. Tapi Benda kau mati enggak ini? nggak sopan. Nggak perlu kau injak Bukan itu. sopan. Kenapa kau injak? Apa nggak sopan? motivasi Apa kamu? salahnya Al-Quran? Apa Motivasi salahnya kamu Al-Quran? menginjak itu apa? Motivasi kamu menginjak itu apa? Ini benda mati enggak? Ini benda mati Enggak. enggak? Kenapa kau harus injak, Sophie? Pak John, Ya, tolong ini Pak benda John ya. mati. Karena ini benda mati, ini cuma sebuah buku. Wah, parah ini. Pak. Kok parah? Wih, parah ini. Ini benda mati. Biar kalian ngerti Bang Ini Bang ketika saya Raden. injak, dia nggak bisa ngapa-ngapain, ini benda mati. Wah, Ini benda Ya mati. itu kan ini Kayak teman-teman injak Kristen juga, lihat nih Bang. anggotamu ini. Islam itu. Parah. Sophie. Ini loh, Kau ini saya injak nih pakai kaki, dia nggak teriak tuh, lihat tuh, benda mati dia. Ini benda mati nih Quranmu nih. Nih saya injak-injak tuh, nggak teriak Ih, dia. udah kayak kau Ini benda emosi, mati. Sophie. Kenapa kau marah? Kenapa kau saya sampai marah? kesurupan Loh, yang saya begitu? tanya kenapa kalian marah? Ini kan buku. Kenapa kau enggak? Kenapa kau kesurupan begitu? Loh, kenapa Kau kesurupan? kesurupan? Loh, Ini satu orang dari yang kamu. menginjak kitab Cuk, orang itu satu kalau enggak dari itu Cuk, kesurupan. Lo nggak ngapa-ngapain Quranmu? Wih. Nggak membalas ini Quranmu? Walah. Ya tapi kau setidaknya menghormati lah. Enggak, saya nggak menghormati kitab puisi ini kenapa? What's your problem? Ya kau Saya berarti tidak ada etika ini kau. mati nih loh, ada harganya Memang dijual. ajaran kau begitu. Loh, Ah, saya tanya, ini ketika saya injak ini benda mati kenapa saya iya injak? itu benda mati. Tapi kau di mana Saya nilai injak-injak etikanya dalam Quranmu. beragama begitu loh. Saya injak-injak Quranmu. Nilai etika kau dalam beragama bagaimana, Sophie? Wih, direkam dong, ini Nih asik. Ini. Quranmu ini ya. Nih Quranmu itu di bawah kaki saya. Nih, Quranmu itu di bawah telapak kaki saya ini. Nauzubillah min dzalik, Sophie. Ya, kau nunggu azab aja kau, Sophie. Iya. Loh, saya Sop katul janda mentul sop kaki kuntul jajanan bakul sop katul enak betul rasanya empuk ditekuk-tekuk nambah lagi jajan 3 kali gratis 1 kali nambah lagi jajan 10 kali gratis semaunya sop katul janda mentul sop kaki kuntul jajanan bakul sop katul enak betul rasanya empuk ditekuk-tekuk nambah lagi jajan 3 kali gratis 1 kali nambah lagi jajan 10 kali gratis semaunya lagi yo nambah lagi jajan 3 kali gratis 1 kali tarik nambah lagi jajan 10 kali gratis semaunya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua ya. Di kesempatan kali ini kita akan menanyakan tanggapan dari Ustadz Wafi mengenai viralnya Sofiatul ya, seorang penghujat yang saya rasa nggak perlu lagi saya jelaskan. Teman-teman semua sudah menonton, sudah tahu bagaimana Sofiatul ini selama ini menghujat agama Islam dan selalu mengolok-olok agama kita. Bahkan sebagai bentuk depresi dia yang selama 4 tahun ini gagal mengajak orang untuk murtad dari Islam, sehingga makin kesini tindakannya makin anarkis. Dan yang terbaru, Sofiatul menginjak Quran saat live ya, untuk menunjukkan bahwa dia itu memang lebih hebat ya. Dia ingin menunjukkan kepada para penonton bahwa Quran ini ya tidak ada apa-apanya, cuman benda mati ya. Seperti yang dia sampaikan, dia katakan, lihat nih, Quran ini tidak bisa melakukan apapun terhadap dirinya. Bahkan banyak polikardus di luar sana membuat judul ya, mengatakan bahwa lihatlah, Tuhannya umat muslim, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melakukan apapun kepada Sofiatul. Ya, jadi mereka menggembar-gemborkan bahwa buktinya Sofiatul belum kena azab dan sebagainya. Mereka membanggakan tindakan ya tidak bermoral yang mereka lakukan. Bahkan kalau kita lihat di channel-channel sebelah ya, mereka bangga akan apa yang dilakukan oleh Sofiatul. Komentar-komentar dari laskar-laskar Polikardus itu malah mengatakan bahwa Sofiatul luar biasa, Sofiatul pemberani, maju terus Sofiatul, tunjukkan kepada Kadrun bahwa memang Tuhan mereka tidak hidup dan sebagainya. Jadi bukannya menasihati Sofiatul, mereka malah mengatakan bahwa apa yang dilakukan Sofiatul ini memang benar dan harus dicontoh oleh Polikardus lainnya. Ya, ini sungguh miris dan jelas-jelas ini merusak toleransi yang ada di Indonesia. Untuk itu, saya ingin menanyakan nih pendapat dari Gus Wafi ya mengenai viralnya video tersebut. Apalagi Gus Wafi juga ada beberapa kali pernah ngobrol, pernah diskusi debat dengan yang namanya Sofiatul. Ya, silakan Ustaz. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat muslimin dimanapun Anda berada, Al-Fakir Abdul Wafi, pemilik channel YouTube Naja Media dan pemilik akun TikTok Naja Media, yang setiap harinya insya Allah kita berdiskusi dengan orang-orang kafir itu, saudara. Di sini saya mengajak seluruh teman-teman untuk mengutuk keras dan benar-benar mencari lokasi Sofikatul Al-Hayat Al-Mayat Al-Babi itu, saudara. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, yuriduna ayyudfi'u nurallah bi afwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, saudara. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah walau karihal kafirun. Jadi, tapi Allah berkehendak untuk ingin tidak memadamkan cahayanya, ingin menyempurnakan cahaya agama ini meskipun mulut-mulut mereka menghujat kepada agama Islam, meskipun mulut-mulut mereka selalu menghina agama Islam, Allah tetap menerangi dan menyempurnakan cahayanya. Nah, di sini sudah menjadi bukti kegagalan Sofikatul Al-Hayat dan teman-temannya laknatullah alaihim untuk mengajak orang-orang muslim murtad kepada agama mereka selalu gagal dan gagal, saudara. Sehingga dia beberapa hari ini, bahkan dalam minggu ini, di bulan puasa Ramadan 2024 ini, dia sempat open cam ketika live dan menginjak Al-Quran, dan dia mengatakan bahwa Al-Quran hanyalah benda mati. Ini suatu penghinaan yang sangat dahsyat, saudara. Andaikan dia hidup di zaman Sayyiduna Umar, habislah kepala dia itu. Habis, saudara. Tidak usah dihutang. Habis. Maka saya mengajak mungkin kepada Bapak polisi dimanapun berada yang memiliki kapasitas untuk bisa mencari betina satu ini, maka saya mengajak semuanya untuk jahidul musyrikin. Rasulullah SAW pernah bersabda, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah, jihadlah orang-orang musyrik yang menghina umat Islam, orang-orang kafir harbi seperti Sofikatul Al-Hayat
Al-Mayat ini, kita wajib berperang, memerangi orang-orang seperti ini, satu, dengan harta kita. Bagi teman-teman yang memiliki kemampuan dalam harta, berikan sebagian harta Anda untuk mencari lokasi Sofkatul. Yang kedua, bi anfusikum, dengan jiwa raga kalian, badan kalian. Mungkin dari Bapak polisi atau teman-teman yang lain bisa mencari lokasi dia dan menghukum seberat-beratnya saudara. Atau terakhir, bi alsinatikum, minimal kita sampaikan di sosmed. Batu share. Ya, dibantu share ya. Baik di Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, dan lain sebagainya, menyampaikan bahwa penghujatan ini tidak bisa dibiarkan saudara. Maka saya Al-Fakir Abdul Wafi mengajak semua teman-teman Islam, baik dari ujung timur sampai ujung barat, cari lokasinya, kemudian tangkap dan hukum seberat-beratnya. Sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Ya, bagaimana? Mungkin ada yang mau ditambahkan Bang Jul? Iya, ini mungkin dari Ustadz Wafi nih. Ini kan lagi di bulan suci Ramadan ya. Dan jelas-jelas apa yang dilakukan Sofiatul ini kan mengundang emosi kita. Bahkan bisa dibilang ini adalah upaya supaya puasa kita gagal. Karena kalau kita sampai marah, ini kan kita gagal puasa kita. Mungkin ada himbauan dari Ustadz kepada umat muslim? Ya, sebenarnya Al-Fakir sendiri kalau sampai tahu lokasinya, puasa hilang pahala gak apa-apa Bang Jul. Yang penting betina ini kena, seperti itu. Tapi karena teman-teman ya masih belum tahu lokasinya, dan dia mengaku ada di California teman-teman. Setelah kita lacak secara seksama, dia itu sesuai yang kita ketahui ya, sejauh yang kita pahami, dia tidak di California, dia di Indonesia saudara. Dia di Indonesia. Insya Allah, semoga Allah menolong kita semua dan kita untuk bersabar, sempurnakan puasa kita dengan melakukan banyak ibadah, fokus berdoa kepada Allah agar lekas ditemukan lokasi betina ini saudara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bang. Oke, jadi kalau kita lihat ya, ini kan kemarin udah Uti Watimena. Ya, Uti Watimena sudah. Nggak ada kenapa-kenapa, tidak ada hukuman untuk dia. Bahkan polisi ya bisa dibilang belum menangkap. Kita doakan besok mungkin bisa ditangkap ya. Ya, bukan nggak ditangkap, tapi belum ya, saya katakan belum. Terus ini lanjut dengan Sofiatul. Bahkan ini besok-besok mungkin ya, yang saya takutkan setiap live diskusi dengan pihak sebelah, pihak penghujat ini, kalau sudah kalah berdebat, nggak bisa argumen, salah-salah mungkin besok dia akan open cam nginjak Quran juga gitu. Jadi habis diskusi, bukannya kita sama-sama ya sudah gitu kan. Walaupun diskusi itu keras, biasanya kan diakhiri dengan saling menegur ya, saling memaafkan gitu kan. Ini takutnya besok-besok diskusinya itu bukan ditutup seperti itu, bukan bersalaman kita, malah nanti ditutup dengan menginjak Quran gitu, untuk menunjukkan bahwa wah ternyata saya lebih hebat dari kalian gitu. Ini kan gawat. Iya, dan itu waduh, memang betina satu ini sudah lama Bang Jul, sejak sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu teman-teman. Betina Sofkatul Al-Mayat ini sudah pernah diskusi dengan Al-Fakir dengan tema manuskip Al-Quran ya. Al-Quran itu adalah syair Arab kata dia. Ya akhirnya karena ilmunya terbatas, baca Arab gak bisa, Yunani gak bisa, Ibrani gak bisa, bisanya cuma bahasa-bahasa hujatan, akhirnya ya seperti itu teman-teman. Keilmuannya pas-pasan, mau berdiskusi dengan tema yang berat. Jadinya betina Sofkatul Al-Mayat, penghujat nantinya. Iya, karena setahu kita ya, Sofiatul itu kan secara ilmu enggak, cuman yang dia lakukan adalah membaca PowerPoint kan. Ya. PowerPoint literasi yang diberikan oleh penghujat-penghujat dari luar negeri, yang dia translate ke bahasa Indonesia dan dia gunakan. Itulah kenapa kalau debat dengan mereka ini kan selalu PowerPoint ya, sampai dibilang kalau nggak ada PowerPoint, udah hilang lah dia punya power dan poin dia. Ya. Jadi, yang kita takutkan bukannya si Sofiatul ini, tapi dampaknya. Apalagi kita tahu ya, ya banyak lah umat muslim di luar sana ya, ada juga yang kesabarannya mungkin nggak setebal kita gitu kan. Takutnya pandangan umat muslim kepada orang-orang Kristen ini makin buruk ya. Apapun ceritanya, Sofiatul ini kan selalu ngomong dia laskar Kristus, pembela Kristus dan sebagainya, menggunakan label-label kekristenan untuk menyerang agama Islam. Sehingga saya takutnya itu pandangan umat muslim kepada Kristen tuh makin negatif. Dari Ustadz Wafi lihatnya gimana nih? Apakah ada kemungkinan seperti itu? Apalagi kita tahu ya, teman-teman ini kan di luar sekarang ini cukup resah. Kita lihat ada Paul Jang, Saipudin, ya, Kosman gitu. Para penghujat-penghujat nih yang
bisa dibilang ya lebih banyak yang tidak tertangkap. Sehingga keresahan masyarakat Indonesia, terutama dari kaum muslimin, itu bisa kita lihat kayak contoh nih, yang kemarin nih, pelarangan ibadah lagi. Kalau zaman dulu, kita tahu, banyak tempat-tempat ibadah teman-teman kita sebelah, itu sebenarnya kayak punya izin. Bahkan teman saya satu di Palembang, tiba-tiba kemarin gerejanya kena sweeping, diminta izinnya. Padahal gereja sudah berdiri 50 tahun, dan memang 50 tahun yang lalu, waktu berdiri, itu nggak ada izin. Nggak ada ngurus izin. Karena selama ini aman-aman saja, ya mereka nggak ngurus-ngurus. Ya, selama ini kan toleransi kita begitu bagus. Walaupun kita tahu itu ilegal, walaupun kita tahu itu nggak benar. Tapi ya sudah, kita tutup mata karena itu tetangga kita, teman kita biarkan. Tapi makin kesini kan, ya kesabaran umat muslim ini ada batasnya lah. Ya, mulai resah melihat tindakan mereka gitu. Ya, kita takutnya ini kan makin hari ya, kalau dibiarkan terus kan pandangan umat muslim kepada Kristen itu makin negatif. Nah, dan semakin hari karena banyak yang tidak tertangkap para penghujat, Bang Jul, semakin banyak bercokol para penghujat, baik di TikTok, di YouTube. Padahal dia orang Malang, Jawa Timur, ada yang orang Jakarta rata-rata. Temannya sama muslim lagi padahal ya. Temannya banyak yang muslim. Dia berkoar-koar, bebas mengeluarkan apa yang ingin dia keluarkan. Menghina Nabi Muhammad, menghina Allah, menghina Al-Quran dengan menginjak saudara. Dan mereka ternyata aman. Ternyata tidak ada laporan yang valid sehingga membuat dia efek jerah lah ya. Minimal membuat dia efek jerah. Tidak ada ternyata, gitu loh. Makanya kita harus bersatu teman-teman untuk menghinakan betina tersebut. Ya, mungkin kalau Ustaz Wafi nih pandangannya untuk orang Kristen, seharusnya orang Kristen ngapain nih? Terutama dari kaum pendeta dan gereja lah. Ya, saya lihat para pendeta ini mungkin karena tidak tahu. Yang pertama, bagi para pendeta yang tidak tahu bahwa ada kejadian seperti ini, ayo, kalau memang Anda benar-benar menjunjung tinggi agama kasih, maka buktikan kasih itu dengan cara tegas kepada umat Kristen yang jelas-jelas menghina Islam. Padahal Indonesia ini mayoritas Islam loh. Indonesia ini mayoritas Islam. Mereka minoritas saja, banyak dari kalangan mereka yang menjadi penghujat. Meskipun nanti atas nama oknum, tapi oknumnya banyak, penghujatnya semakin banyak. Yang kita sedihkan nggak ada tindakan dari pihak Kristen ya, minimal ngomong lah, minimal adalah yang pemuka agama Kristen tuh ngomong bahwa Sofiatul ini tidak mewakili kekristenan, bahwa kami juga mengutuk keras apa yang dilakukan oleh Sofiatul. Betul. Ya, sama kayak umat muslim gitu, kayak ada tindakan-tindakan yang nggak benar, ada teroris atau sebagainya. Betul. Ada yang ngomong bahwa ini tidak mewakili Islam, ya kita juga mengutuk keras nih tindakan orang-orang seperti ini. Bahkan bisa dibilang yang dilakukan Sofiatul ini udah mirip teroris ya. Karena menimbulkan keresahan, menimbulkan teror kan. Teroris itu orang yang menimbulkan teror, menimbulkan keresahan ya di tengah masyarakat. Sama, Sofiatul juga teroris kan. Bukan hanya teroris kalau Sofiatul itu. Sudah menjadi batu neraka itu kalau seperti itu. Ya, sudah menjadi batu neraka. Dan saya mengajak juga kepada para pendeta ya, para pemuka agama Kristen yang mengetahui akan kejadian ini, dia live menginjak Al-Quran di TikTok. Saya mengajak untuk sama-sama mengutuk keras, minimal sampaikan dengan lisan, di-share bahwa dia tidak mewakili Kristen yang menjunjung tinggi agama kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bang Jul. Ya betul ya, karena kita ambil contoh gini. Kalau kita lihat ya, misalnya ada 2 desa nih. Biasanya konflik antar desa ini terjadi kenapa? Saya pernah lihat ada kejadian, kita bilang desa A sama desa C lah ya. Jadi ada pemuda desa C itu mabuk-mabuk terus buat keributan di desa A, balap liar ya, membuat keributan lah di situ. Sehingga penduduk desa A ini menghukum pemuda C ini. Betul. Ya, begitu dihukum pemuda C ini nggak terima, dia lapor ke desanya. Dia sampaikan bahwa dia dipersekusi lah, dia dijahatin, dia dihukum gitu kan. Sehingga menimbulkan amarah penduduk desa C. Terjadilah konflik antar desa. Padahal itu yang salah orangnya. Tiba-tiba jadi merambat, ya, menjadi meluas, jadi konflik antar desa. Ini kan bahaya. Kita nggak mau jadinya ini konflik antar agama, kan bahaya. Sofiatul ini mencoba membuat ini jadi konflik agama. Betul. Ya, kan sebenarnya lebih bijak kalau contoh nih, penduduk desa C sendiri yang menghukum warganya. Ya, dia yang bawa pemuda tersebut, dia bilang ini pemudanya, ya, kita hukum sama-sama, ya, bahwa desa C juga mengutuk keras yang dilakukan oleh pemuda tersebut. Itu lebih enak. Maka konflik-konflik
potensi-potensi itu bisa dihindari kan. Bener. Sebenarnya lebih enak lagi kalau dari pihak Kristen sendiri yang ya menangkap lah. Ya kita bilang menangkap Sofiatul dan menyerahkannya kepada pihak berwajib, maka saya rasa umat muslim juga akan respect, akan hormat. Wah, luar biasa artinya kekristenan. Wah, saya akan memberikan 2 jempol ketika umat Kristen benar-benar menanggapi Sofkatul yang menginjak Al-Quran itu. Karena sejauh ini narasi agama kasih yang disampaikan oleh para penghujat dari kalangan Kristen, ya, ini anggaplah ini oknum, mereka berkoar-koar bahwa Kristen agama kasih tapi dengan menginjak Al-Quran di live. Mereka seolah-olah menjunjung tinggi yang namanya kasih pada agama mereka, tetapi Nabi Muhammad di live mereka dianjing-anjingin, dipedofilin, dan semua kata-kata kotor tertuju kepada Nabi Muhammad dari lisan orang yang mengatakan agamanya agama kasih. Oke lah, itu oknum, tapi oknumnya banyak. Maka dari itu saya mengajak juga kepada teman-teman Kristen ya, dan para pemuka agama di kalangan Kristen untuk menindak secara tegas yang dilakukan oleh Sofkatul sebelum umat Islam akan turun, saudara. Sekian. Oke ya, jadi alangkah bijaknya kalau mereka yang turun duluan ya daripada umat muslim. Iya. Daripada nanti dibilang nih sentimen agama, padahal yang kita bermasalah tuh bukan sama agama Kristen. Islam nggak pernah ada masalah dengan agama lain. Masalahnya nih oknumnya ya, oknumnya yang memang harus segera dihukum lah. Ya, karena kalau nggak nanti takutnya besok-besok akan muncul Sofiatul lain. Bahkan kita bisa lihat, gara-gara ujaran kebencian yang terus disampaikan oleh channel-channel Polikardus, kita lihat kan makin kesini makin banyak ini. Semakin banyak. Ya, semakin banyak yang nekat-nekat. Uti Watimena sudah gak ada kabarnya. Jelas-jelas menginjak Al-Quran, gak ditangkap-tangkap. Saifuddin Ibrahim sampai ke luar negara, gak ada ketegasan juga. Paul Zhang, Ki Ahmad lagi baru nih ya. Ki Ahmad, gak ada ketegasan juga. Kalau para penghujat Islam ini tidak diberikan ketegasan, baik dari pihak negara ataupun teman Kristen, jangan salahkan kalau umat Islam nanti turun dan menghakimi sesuai yang ingin kita keluarkan dari isi hati kita. Seperti itu. Oke, siap ya. Mungkin ada pesan nih Ustaz Wafi untuk saudara-saudara muslim yang sedang menjalankan puasa? Ya, semoga amal ibadah kita semuanya kepada teman-teman muslim yang mendengarkan video ini, semoga pahala puasa kita, zakat kita, dan nanti di hari Idul Fitri kita semuanya kembali suci, maksudnya diampuni dosanya oleh Allah, kayaumin waladathu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh seorang ibu. Dan bersabar teman-teman Islam, jangan sampai kita itu melangkah dengan tidak ada komando. Kita harus satu komando, satu arahan ya. Kalau kira-kira nanti tidak ada ketegasan dari pihak yang berwajib atau teman-teman Kristen, maka kita akan satu komando untuk mengacak-acak yang bernama Sofkatul itu. Insya Allah dengan pertolongan Allah di bulan Ramadan suci ini akan diberikan pertolongan untuk melacak lokasi dan diberikan kemudahan untuk menangkap betina tersebut, teman-teman. Sekian, Bang Jul.